Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat sekalian, dan Shalom. Majelis Jemaat GP Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita atas kehadiran warga jemaat pada ibadah Minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam ibadah di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan pelayanan dan ingin menjadi warga jemaat tetap, dapat mendatangi majelis jemaat atau pengurus unit setempat, atau mendatangi kantor jemaat setiap hari kerja. Majelis jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dalam minggu ini mengucap syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat, promosi jabatan, seleksi kedinasan calon pimpinan, tes masuk Tamtama TNI Angkatan Darat, Bintara Polri, dan ungkapan syukur jemaat lainnya. Kami pun mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, yang sementara berada dalam pemulihan kesehatan di rumah dan rumah sakit, yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pendidikan anak, serta yang susah hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, lanjut usia, dan persoalan lainnya dalam tim doa kami setiap pergumulan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Kiranya upaya membangun bersama persekutuan jemaat ini adalah ungkapan syukur bersama demi membangun pertumbuhan iman dan teologi umat dalam tugas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bersama kami Majelis Jemaat Marbali, inilah informasi pelayanan dan keuangan sepekan. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Majelis Jemaat mengucapkan Selamat Hari Lahir Pancasila 2026. Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, yang menegaskan peran Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman serta mendorong terciptanya perdamaian dunia. Majelis Jemaat menyampaikan selamat memasuki bulan Juni 2026. Selamat berkarya, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Tetap berdoa dan memohon penyertaannya. Yakinlah Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita sekalian. Majelis Jemaat GP Marbali mengucapkan selamat atas kelahiran putri Sian Joanna Dehas dari pasangan suami istri Bapak Salmon Dehas dan Ibu Adonia Imoriana. Semoga Tuhan Yesus memberkati selalu. Segenap umat dan pelayan Jemaat GP Marbali mengucapkan turut berduka cita atas dipanggil ke rumah Bapa di sorga, Ibu Maria Dasdores Baktraman Orno. Marilah kita mendoakan tubuh, jiwa, dan rohnya agar tenang dalam damai surga. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan dan penghiburan sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Yakinlah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Majelis Jemaat mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat untuk bersama-sama mengikuti ibadah pemakaman yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Mei 2026 jam 2 siang. Diinformasikan kepada jemaat bahwa berkaitan dengan pelaksanaan ibadah pemakaman dimaksud, maka ibadah SMTPI dan wadah pelayanan laki-laki disatukan dalam ibadah pemakaman di rumah duka. Mohon kehadirannya dalam ibadah dimaksud. Diinformasikan kepada jemaat sekalian bahwa akan dilaksanakan sakramen pernikahan kudus kepada calon pasangan suami istri, Saudara Jorgen Norman Tuhumori dan Saudari Dolpince Angela Penaonde
di Gereja Sumber Kasih Marbali pada hari Sabtu 6 Juni 2026 jam 3 sore. Katekesasi pranikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 4 Juni 2026 jam 9 pagi bertempat di gedung Gereja Sumber Kasih Marbali. Untuk itu, mohon kehadiran calon pasutri, orang tua wali, dan saksi dalam pergembalaan dan katekesasi pranikah dimaksud. Sehubungan dengan seleksi penerimaan siswa baru pada SMA Swasta Kristen Dobo tahun pelajaran 2026-2027, maka panitia penerima siswa baru membuka pendaftaran sebagai berikut. Gelombang 1, tanggal 2 sampai 13 Juni 2026. Gelombang 2, tanggal 26 Juni sampai 30 Juni 2026. Waktu pendaftaran jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Tempat pendaftaran SMA Swasta Kristen Dobo. Syarat-syarat pendaftaran akan diperoleh saat pendaftaran. Dalam rangka keseragaman pemberitaan firman dalam kebaktian wadah, unit, dan kunci usbu, maka diharapkan semua pelayan firman ibadah dimaksud dapat mengikuti bimbingan khotbah setiap hari Selasa jam 5 sore di konsistori Gereja Sumber Kasih. Majelis Jemaat meminta tumpangan doa dan partisipasi aktif jemaat sekalian dalam perencanaan dan pentahapan pembangunan gedung Gereja Sumber Hidup dengan tetap solid berdoa, meminta hikmat dari Allah dalam mengelola seluruh tahapan dengan baik sehingga dapat berdampak positif bagi pertumbuhan pelayanan jemaat demi kemuliaan nama Tuhan. Majelis Jemaat terus menghimbau seluruh warga jemaat agar terus memelihara perdamaian dan hidup persekutuan yang harmonis. Hindari pertikaian yang sia-sia yang merusak tatanan hidup sosial dan persekutuan jemaat. Isilah halaman media sosial kita dengan konten yang menyejukkan ketimbang mencederai hidup persekutuan. Jadilah warganet yang cerdas dengan tidak membagi berita-berita yang tidak bermanfaat, berusaha memutuskan mata rantai ujaran kebencian, bully, dan fitnah kepada pemuda agar menjaga kekudusan hidup terhadap bahaya narkoba, seks bebas, dan minuman keras. Marilah kita merespons anugerah kasih-Nya dengan membiaskan cinta kasih dalam perbuatan kita sehari-hari yang saling menghidup. Disampaikan kepada semua warga jemaat agar terus berpartisipasi, mendorong dan mengawasi jam belajar anak setiap waktu. Hal ini dimaksudkan sebagai cara gereja mendukung program Ayo Belajar oleh pemerintah dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang handal di bidangnya dan memiliki kapasitas mumpuni memasuki era digitalisasi yang menantang. Pelayanan ibadah Minggu 31 Mei 2026 diatur sebagai berikut. Ibadah anak jam 7 pagi. Pelayan firman Diaken S. Lita Mahuputi. Pengasuh unit Bethlehem 1. Keyboardis Nona Chelsea Watu Tamata. Prokantor anak remaja unit Bethlehem 1. Ibadah Minggu jam pertama jam 9 pagi. Peserta ibadah sektor Peniel, Bethesda, dan Sion. Pelayan firman Pendeta Nyonya W. Sihaya. Majelis bertugas Penatua J. Salakori, Diaken Nyonya W.A. Lewir. Kolektaan unit Bethesda 1. Keyboardis Bapak Voler Orat Mangun. Prokantor Ibu Jo dan Kantoria unit Bethesda 1. Multimedia Bapak Elita Tuhei, pengisi pujian unit Bethesda 1. Penerima tamu Majelis Sektor Bethesda. Ibadah Minggu jam kedua jam 7 malam. Peserta ibadah sektor Bethlehem, Talita Kumi, Karmel, dan Immanuel. Pelayan firman Penatua A.F. Imoliana. Majelis bertugas Penatua Nyonya D.T. Kailuhu, Diaken A. Karatem. Kolektaan unit Talkom 1. Prokantor Ibu Eka dan Kantoria unit Talkom 1. Multimedia Bapak Sam Rumangun. Pengisi pujian unit Talkom 1. Penerima tamu Majelis Sektor Talkom. Nyanyian pujian, nyanyian rohani. Pembacaan Alkitab
2 Korintus pasal 13 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-13. Tema mingguan, Allah Trinitas menyertai dan memberkati gereja rumah tangga. Koster mingguan, Tua Gama Bapak Y, Ora Pelawal. Dua Buka Osbu, Penatua HBI. Majelis mingguan, Pendeta Nyonya Wesihaya, Penatua HBI, Diaken S. Pelita Mahuputi. Informasi keuangan dan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah menyumbang uang maupun material kepada panitia pembangunan gereja Sumber Hidup. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tapi di tanah yang subur untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, dan yatim piatu, dan memberkati jemaat ini. Berikut kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat minggu ini. Saldo kas periode lalu, Rp17.558.500. Total pendapatan per 30 Mei 2026, Rp11.773.000. Total pengeluaran per 30 Mei 2026, Rp7.864.000. Saldo kas minggu ini, 31 Mei 2026, Rp21.467.500. Demi menjaga kenyamanan dan kekudusan ibadah di saat ini, berikut kami sampaikan protokol ibadah. Jemaat sekalian, demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruang kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai. Tidak mengaktifkan HP, sebaiknya mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, disarankan agar menempati tempat duduk di ruangan utama dan tidak di atas balkon. Perhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung. Dan jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Demi keamanan jemaat, kami mohon agar selesai kebaktian, jemaat memastikan semua barang bawaan serta kelengkapan kebaktian Anda dibawa pulang dan tidak ketinggalan. Rapihkan tempat duduk dan pungut sampah permen dan sejenisnya sebelum meninggalkan ruang kebaktian. Setelah dentangan lonceng gereja 3 kali, jemaat diundang berdiri menyambut prosesi pelayan ibadah dengan melakukan nyanyian pembukaan. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Marbali, 31 Mei 2026. Pimpinan Harian Majelis Jemaat GPM Marbali. Ketua Pendeta Nyonya Wesihaya. Sekretaris Penatua J. Salakori. Shalom.